Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maimunah Haura, kelas B 4 DKI dengan nomor NIM 0404 03200090. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pengambilan stempel kuantitatif. Yang pertama ada pengertian skala pengukuran. Nah, skala pengukuran tersebut merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya ukuran yang akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, skala pengukuran ini sendiri akan menghasilkan data yang akan dianalisis lebih lanjut guna menjawab tujuan penelitian. Misalnya, yang pertama untuk mengukur berat badan menggunakan skala kilogram, mengukur suhu tubuh menggunakan skala derajat, dan sebagainya. Selanjutnya, ada jenis-jenis skala pengukuran. Nah, jenis-jenis skala pengukuran kuantitatif itu ada 4. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Yang pertama ada skala nominal. Nah, yang mana skala nominal ini merupakan skala atau tingkat pengukuran terendah dari 4 cara lainnya dalam mengkarakterisasi data. Data nominal berarti hanya dalam nama. Nah, sehingga data nominal mengacu pada data yang berkaitan dengan nama, kategori, atau label. Nah, dalam skala nominal, angka yang diberikan untuk setiap variabel hanya digunakan untuk mengklasifikasikan variabel tersebut. Tidak ada urutan yang tersirat. Misalnya, manajer investasi dapat memilih untuk menetapkan nomor 1 untuk saham berkapitalisasi kecil. Nah, yang nomor 2 untuk obligasi korporasi. Yang ketiga untuk derivatif dan seterusnya. Contoh skala nominal, misalnya yang pertama, untuk mengelompokkan orang menurut makanan favoritnya, seperti bakso, nasi goreng, soto, dan sate. Maka menempatkan bakso pada urutan pertama, dan sate pada urutan keempat. Tidak berarti yang satu lebih enak dibandingkan yang lain, karena itu tergantung selera masing-masing orang. Nah, yang kedua, ada skala ordinal. Yang mana skala ordinal itu menyajikan lebih banyak informasi daripada skala nominal, dan oleh karena itu merupakan tingkat pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan skala nominal. Dalam skala ordinal ini ada hubungan yang teratur antara observasi variabel atau dengan kata lain. Dalam pengukuran data ordinal, atribut dapat diurutkan berdasarkan peringkat. Misalnya, daftar 500 manajer reksadana dapat diberi peringkat dengan menetapkan nomor 1 untuk manajer berkinerja terbaik. Nah, nomor 2 untuk manajer berkinerja terbaik kedua, dan seterusnya. Contoh skala ordinal yaitu seorang siswa mendapat nilai tertinggi 100 di kelas. Dalam hal ini, dia akan diberi peringkat pertama. Kemudian, teman sekelas lain mendapat nilai tertinggi kedua yaitu 95. Dia akan diberi peringkat kedua, dan siswa ketiga yang mendapat nilai 90. Dan dia akan diberi peringkat ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga ada skala interval. Nah, skala interval sendiri yaitu menyajikan lebih banyak informasi daripada skala ordinal, karena memberikan jaminan bahwa perbedaan antara nilai itu adalah sama. Dengan kata lain, skala data interval itu merupakan skala ordinal, tetapi dengan nilai skala ekivalen dari interval rendah hingga tinggi. Contoh dari skala interval yaitu dalam pengukuran interval jarak antara atribut memang memiliki arti. Misalnya, ketika kita mengukur suhu dalam Fahrenheit, jarak dari 30 sampai dengan 40 sama dengan jarak dari 70 sampai dengan 80. Interval antara nilai tersebut dapat ditafsirkan. Oleh sebab itu,
masuk akal untuk menghitung rata-rata variabel interval dalam skala pengukuran interval. Tapi tidak masuk akal untuk melakukannya untuk skala ordinal. Tapi perhatikan bahwa dalam rasio pengukuran interval tidak masuk akal atau tidak berarti bahwa kurang dari 80 derajat 2 kali lebih panas dari 40 derajat, walaupun nilai atributnya 2 kali lebih besar. Yang terakhir ada skala ratio, yang mana skala ratio itu adalah skala yang paling informatif. Karena apa? Karena ini adalah tingkat pengukuran yang paling tinggi. Nah, skala rasio memberikan peringkat, memastikan perbedaan yang sama antara nilai skala dan memiliki titik nol yang sebenarnya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk skala pengukuran kuantitatif. Nah, skala pengukuran kuantitatif ini juga ada 5. Yang pertama ada skala Likert, yang kedua skala Guttman, yang ketiga semantic differential, yang keempat rating scale, dan instrumen penelitian. Yang pertama dengan skala Likert. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Nah, dalam penelitian gejala sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Contoh pernyataan yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif bentuk pilihan ganda, yaitu ketika saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Biasanya kalau skala Likert itu menggunakan kayak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Yang kedua, skala Guttman. Nah, skala Guttman ini hanya menggunakan 2 jawaban yang tegas dan konsisten. Maka dalam skala Guttman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Yang ketiga ada semantic differential. Nah, semantic differential ini digunakan untuk mengatur sikap perbedaan semantik responden untuk menjawab pernyataan dalam satu garis kontinum yang bertentangan, yaitu positif atau negatif. Yang keempat ada rating scale. Nah, yang mana rating scale itu adalah data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Contohnya seperti seberapa baik data ruang kerja yang ada di Bank Umum Syariah itu adalah X. Berilah jawaban dengan angka 4, 3, 2, 1. Jika 4 itu bila tata ruang itu sangat baik. Jika 3 itu adalah bila tata ruang itu cukup baik. Jika 2 bila tata ruang itu kurang baik. Dan yang 1 itu bila tata ruang itu sangat baik. Yang kelima yang terakhir ada instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen, yang mana dalam menjalankan penelitian data memiliki tujuan utama, yaitu yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Nah, instrumen sendiri pengertiannya adalah sesuatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan.